Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sistem informasi manajemen dibuat untuk mendukung segala proses dalam organisasi yang termasuk perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian. Nah, sistem informasi manajemen harus bisa memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya di organisasi yang menerapkannya. Nah, sistem informasi SDM atau HRIS merupakan unit organisasi yang terdiri dari individu-individu yang mengelola data sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, pengertian menurut wikipedia.com yang dimaksud HRIS adalah sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan penyusunan sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Secara keseluruhan, sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam suatu sistem berbasis data yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi finansial dan modul MSDM melalui satu basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting, yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturannya. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah timely atau tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, lengkap. Manajemen dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan atau decision making. Fungsi HRIS memiliki 4 kegiatan utama, yaitu perekrutan dan penerimaan. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, MSDM dapat mengatur berbagai program pendidikan penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Nah, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang diperlukan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, MSDM mengurus program pensiunan perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Nah, model HRIS. Model HRIS dapat dilihat dari input, proses, dan output. Input HRIS terdiri atas 3 subsistem, yaitu SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personal, bil, keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya, penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian, contohnya penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Selanjutnya yaitu intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Intelijen pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan penunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Nah, para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Selanjutnya yaitu intelijen serikat pekerja.
Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Selanjutnya, intelijen masyarakat global, yaitu menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Intelijen pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Kemudian dari model subsistem input HRIS dimasukkan ke dalam suatu database yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut. Database HRIS bukan hanya data mengenai pegawai tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personal. Output HRIS terdiri dari 6 subsistem. Yang pertama, subsistem perencanaan kerja, yang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam rangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu subsistem perekrutan, yang merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Yang ketiga yaitu subsistem manajemen angkatan kerja, yang merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang keempat yaitu subsistem tunjangan, yang merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima yaitu subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawan, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Selanjutnya yaitu subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan di lingkungan kerjanya. Selanjutnya yaitu HRD atau Human Resource Department. Human Resource Department bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi memiliki 8 aspek, yaitu seleksi dan rekrutmen, bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai baru tersebut di posisi-posisi yang tepat. Sedangkan untuk metode seleksi biasanya sangat bervariasi melalui dari psikotes, interview, skill test, referensi maupun assessment center. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu fungsi yang menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Aktivitas ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu compensation and benefit, berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atas seluruh kompensasi yang diterimakan kepada pegawai yang mengacu kepada kondisi pasar. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja, merupakan upaya monitoring kesenjangan antara standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kerja yang ditunjukkan. Pilar performance management bertanggung jawab untuk merancang sistem hingga implementasi penilaian kinerja para pegawai hingga laras dengan objektif yang harus dicapai oleh organisasi. Selanjutnya yaitu perencanaan karir, bertanggung jawab atas pengelolaan perencanaan dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap pegawai memiliki jalur karir menurut tugas, tanggung jawab, dan kompensasi yang ia miliki, mengacu kepada kondisi jangka panjang karir setiap pegawai yang akan ditentukan oleh kelompok kerja di mana masing-masing pegawai bekerja. Selanjutnya yaitu hubungan karyawan, berfungsi sebagai internal
PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan dan peraturan perusahaan. Fungsi ini juga penting untuk menggali input-input dari pegawai mengenai berbagai aspek dalam organisasi. Selanjutnya yaitu separation management, yaitu fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi. Banyak yang disebabkan karena normal separation atau pensiunan, habisnya masa kontrak atau meninggal. Selanjutnya yaitu personal administration (NHRIS). Biasanya dikenal dengan personal ya atau kepegawaian adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employer database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan, cuti tahunan. Masing-masing pilar inilah yang akan menopang kinerja fungsi HR dalam organisasi untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk bertanggung jawab kebutuhan bisnis dalam organisasi. Sekian rangkuman mengenai sistem informasi sumber daya manusia dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.